Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Wafa Podcast. Hari ini saya akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, dan insya Allah beliau akan memberikan wawasan dan pengetahuan terkait SMK Al-Wafa. Beliau juga merupakan seorang guru dan juga kesiswaan di SMK Al-Wafa. Ada yang tahu siapa beliau? Nah, sekarang teman-teman, saya sudah bersama dengan Pak Didin Samsudin. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih loh Pak, Bapak udah menyiapkan waktunya, itu udah waktu luang buat datang di podcast kali ini. Iya. Nah Pak, Bapak kan sebagai kesiswaan dan juga guru nih Pak, pasti banyak kegiatan-kegiatan seperti OSIS, pramuka dan lain-lain. Nah Pak, ada aturan nggak sih Pak atau tata tertib yang Bapak tetapkan atau dari sekolah tetapkan, dan bagaimana sih Pak tanggapan dari Bapak tentang tata tertib? Oke, kaitan dengan tata tertib, tentunya di setiap lembaga, setiap sekolah, setiap komunitas, Ya. pastinya ada yang disebut dengan aturan. Nah, peraturan itulah yang kita juga terapkan di sini di SMK Ya. Al-Wafa, sesuai dengan sistem dan mekanisme yang ada di SMK Al-Wafa. Saya selaku kesiswaan membuat satu pola pembinaan pengendalian sikap perilaku siswa dengan menerapkan poin yang dituangkan dalam buku saku. Oh. Nah, itulah. Jadi ada poin minus, ada poin plus. Ya. Nah, itu dituangkan dalam buku saku siswa. Nah, ya. Nah, itu dah di situ disebutkan, diurutkan tata tertib yang mengatur tentang sikap perilaku siswa. Saya rasa itulah yang ada di sekolah kita, ya, yang dikaitkan atau dikoneksikan dengan SSA. Kebetulan di sekolah kita sudah punya SSA, Apa itu, Smart Pak? School Al-Wafa. Oh, Nah, iya. jadi lebih mudah lagi memberikan poin minus, poin plus, reward ataupun punishment kepada siapa yang melakukan pelanggaran. Ya. Karena sudah tidak harus menulis dalam buku, tetapi cukup buka HP dan berikan dia penilaian. Oh, digital berarti ya, Pak? Iya betul. Apakah minus 5, minus 10, ya tergantung pada berat ringannya pelanggaran. Iya. Seperti itulah. Jadi sudah dikoneksikan dengan SSA. Tapi Pak, kan biasanya ada siswa yang ada saja gitu yang menyalahi aturan ataupun melakukan kesalahan. Berarti Pak, Betul. Pasti dari sekolah sendiri ada penerapan agar siswa tersebut sadar akan pentingnya hukum dan sadarnya aturan. Nah Pak, dari Bapak sendiri gimana nih Pak agar membuat siswa tersebut sadar akan pentingnya hukum dan aturan? Ya, adanya sebuah aturan, Ya. tata tertib, hukum yang berlaku di suatu negara, atau misalkan tadi tata tertib yang ada di sekolah, itu butuh penegakan untuk menyadarkan ya siapa yang melanggar atau yang melakukan pelanggaran itu akhirnya jadi sadar. Itu ada penegakan hukum, penegakan tata tertib, Ya. yaitu dengan cara diberikan punishment kepada siapa yang melakukan pelanggaran, dia disanksi. Ya. Nah, sanksi itulah ya yang diberikan kepada yang bersangkutan, sehingga paling tidak menjadi pengingat dan akhirnya harus sadar dia bahwa dia melakukan pelanggaran dan itu adalah salah. Iya. Ya. Kemudian bagi mereka yang melakukan hal positif, dia diberikan satu reward. Oh, ada rewardnya. Ada reward itu paling tidak dalam bentuk apresiasi Ya. dari sekolah kepada anak-anak yang melakukan atau yang sudah melakukan hal positif. Ya. Misalkan salah satu contoh yang sederhana, ya, membuang sampah pada tempatnya itu sudah memberikan satu nilai positif. Berarti Nah, semakin banyak poin yang didapatkan, semakin semakin besar juga rewardnya. besar berarti ya, juga Pak? nilai positifnya. Luar biasa. Nah, itulah seperti itu kira-kira. Nah Pak, di samping dari tata tertib tersebut, Ya. pasti difasilitasi dengan tempat yang nyaman gitu Pak. Dan saya pernah dengar sekolah ramah anak. Ya. Apa SMK Al-Wafa itu menerapkan hal tersebut atau bagaimana gitu Pak? Dan fasilitasinya
dari pemanfaatannya agar mereka nyaman belajar ataupun nyaman berkegiatan di sekolah Al-Wafa ini, Pak? Iya, saya yakin dengan fasilitas yang ada, sarana prasarana yang ada, kemudian juga pelayanan yang diberikan kepada para siswa atau peserta didik, termasuk yang baru, para orang tua, adalah tidak lain untuk memberikan rasa aman, nyaman, tentram, sehingga sekolah ini adalah rumah kedua bagi mereka dan ramah bagi mereka untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, sekolah Al-Wafa dengan sistem yang ada, dengan peraturan yang ada, dengan tata tertib yang ada, dan dengan sarana prasarana yang ada, fasilitas belajar anak-anak yang kita punya, termasuk di dalamnya adalah pelayanan dari mulai masuk gerbang sampai ke dalam kelas dan akhirnya kembali ke rumah, sebagian ada yang di asrama, itu adalah memberikan satu kenyamanan kepada mereka, kepada anak-anak kita, sehingga sekolah atau SMK Al-Wafa ini menjadi sekolah ramah bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas belajar. Saya rasa insya Allah kami sudah terapkan dengan pelayanan, dengan fasilitas, dengan sarana yang ada ya kepada mereka, kepada anak-anak kita dalam bentuk bimbingan, sehingga mereka merasa nyaman, aman, tentram atau berada di sekolah. Ya, insya Allah itu sudah kami terapkan sekolah ramah anak istilahnya. Ya. Berarti di samping aturan yang berlaku, ada tempat yang nyaman. Ada tempat yang nyaman untuk anak-anak belajar di sini. Bahkan mereka juga merasa ketika sudah di lab begitu kan mereka keasikan, merasa enjoy. Wah, itulah memang anak-anak seperti itu. Iya. Nah, Pak, dari anak-anaknya tadi gitu, Pak, kita sudah sering ngobrol. Dari siswa SMK Al-Wafa ini, yang saya dengar kan emang bukan hanya dari kota Bandung saja gitu, Pak. Iya. Dari luar kota, bahkan ada yang sampai luar pulau, Pak. Betul. Nah, Pak, untuk mereka kan di kita ada adat istiadat sendiri gitu, Pak. Ada budaya lokal kita sendiri gitu. Nah, untuk mereka yang berasal dari luar pulau ataupun luar kota, pasti harus beradaptasi kan, Pak? Ya. Nah, dari SMK Al-Wafa sendiri apakah ada pendekatan khusus atau bagaimana, Pak, untuk mereka gitu yang dari luar kota? Betul. Sebelum sampai ke situ ya, saya bersyukur alhamdulillah ya bahwa SMK Al-Wafa itu tidak hanya diminati oleh lingkup wilayah satu Kabupaten Bandung saja, tetapi juga luar Kabupaten Bandung, bahkan luar pulau. Ada yang dari Aceh juga ada. Dari Aceh juga ada, Pak? Ada yang dari Kalimantan juga ada. Ya, termasuk dari daerah-daerah lain di luar Kabupaten Bandung. Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana tadi cara mengadaptasikan mereka dengan kondisi lokal yang ada di sini, dengan adat istiadat, dengan budaya, tradisi yang ada di lingkungan sekolah kita? Itu tentunya bukan hal yang mudah, karena bagaimanapun butuh waktu dan proses. Tidak cukup dengan MPLS hanya 3 hari saja langsung begitu saja bisa menyesuaikan diri, tidak. Tapi proses adaptasi itu butuh waktu, butuh proses. Nah, itu secara bertahap, sedikit demi sedikit kita perkenalkan adat istiadat dan budaya kita, ya, kearifan lokal yang ada di sekolah kita kepada mereka, khususnya para pendatang tadi, ya, termasuk yang lain pun, karena sebenarnya mereka-mereka yang ada di sini adalah mereka-mereka berdasar asal usul yang berbeda, keluarganya berbeda, sekolah SMP-nya berbeda, daerahnya juga berbeda, otomatis masing-masing punya adat istiadat masing-masing. Nah, Kebiasaannya juga berbeda. Kebiasaan masing-masing. Nah, sekarang sudah masuk di sini, disatukan menjadi satu keluarga. Nah, itulah proses di situ, yaitu disebut masa pengenalan atau masa adaptasi. Nah, pengadaptasian tadi tidak ada pengkhususan, tidak ada
oh ini pengistimewaan, tidak ada. Sama saja, semua juga harus mengikuti tradisi, adat budaya, istiadat yang ada di SMK Al-Wafa. Contoh, Ya. Al-Wafa punya karakteristik tersendiri, punya ciri, punya kekhasan sendiri. Artinya siapapun yang ada di sini ya kita harus mengikuti kondisi itu. Iya. Tiap pagi sebelum belajar ya kita harus tahfidz dulu. Tahfiz juga Ada. Setelah tahfidz ya kita harus sholat duha dulu. Itu kebiasaan, itu adalah karakteristik yang ada di Al-Wafa seperti itu. Baru kita belajar. Sholat zuhur harus berjamaah di sini. Itu pun adalah kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu Kebiasaan ada Al-Wafa. Betul persis. Itu adalah kekhasan yang nggak tahu di sekolah lain seperti apa, tetapi di kita ya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan setiap harinya. Menjaga kebersihan bersama-sama, bertanggung jawab bersama dari mulai masuk ya, sampai ke kelas, sampai pulang, pakaian dalam hal apa itu. Maka tadi ada kaitan dengan tata tertib tadi karena di situ sudah diatur sedemikian dalam poin-poin dalam buku saku. Seperti itulah, jadi pengadaptasiannya butuh waktu, butuh proses. Demikian kaitan dengan adaptasi dari siswa-siswi baru kita yang datang dari luar daerah yang berasal dari asal usul yang dengan berbeda, adat istiadat yang berbeda. Luar biasa. Itulah gitu. Nah ya, buat teman-teman mungkin ada yang baru denger nih. Nah Pak, saya mau nanya juga Pak. Gimana? Tentang Jabar Masagi. Nah Pak, Masagi itu kan kalau dari bahasa Sunda kan, kalau di Indonesia kan ya Pak ya, mengkotak gitu Pak. Jadi Betul. kotak persegi gitu. Iya. Maksudnya itu apa Pak? Gini, itu peristilahan ya. Pak Gubernur sekarang membuat satu peristilahan, istilahnya Masagi, Jabar Masagi. Jabar Masagi. Masagi itu berasal dari bahasa Sunda. Iya. Ya, pasagi. Ya, pasagi. Nah, itu khusus Jawa Barat. Kalau provinsi lain kan belum tentu juga itu mengambil dari bahasa yang sama. Pasagi. Pasagi itu kotak. Iya, persegi kan. Betul, persegi. Pasagi, masagi, persegi. Nah, itu sama saja. Artinya menunjukkan satu karakter unggul Jawa Barat. Nah, iya. Sikap stabil atau karakter yang stabil ya. Pasagi itu stabil. Ya. Artinya siap untuk meladeni, siap untuk menghadapi tantangan, siap untuk bersaing, siap untuk bertarung. Itulah stabil, itulah Pasagi namanya. Oh, Artinya bahwa Jabar Masagi itu Jawa Barat harus menjadi satu provinsi yang unggul dalam berbagai hal. Secara akademis, iya. Pasti itu Pak. potensi, kemudian dalam hal kultur keagamaan, dan banyak hal-hal lain, sehingga Jawa Barat ini harus betul-betul punya keunggulan. Ada kelebihan-kelebihan. Keunggulannya apa? Ya jelas, secara akademisi di Jawa Barat itu banyak perguruan tinggi. Itu harus unggul dalam sumber daya manusia. Makanya dibangun dari mulai tingkat yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi. Itu adalah untuk menjadikan Jabar Masagi. Jabar itu harus unggul atau punya keunggulan. Sehingga kedepannya Jawa Barat siap bersaing ya di era yang sudah serba canggih, berkembang, teknologi canggih, atau di era globalisasi ini sudah siap untuk bersaing lah Jawa Barat. Mantap. Itulah secuil gambaran yang dimaksud dengan Jabar Masagi. Ya, Jawa Barat. Ya. Nah, Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, adakah dari Bapak buat teman-teman yang nonton siswa-siswi SMK Al-Wafa kata-kata motivasi agar mereka semangat dalam belajarnya dan juga semangat untuk meraih cita-citanya, Pak? Ya, anak-anakku sekalian, para peserta didik baru tahun 2020-2021,
ya saya ucapkan selamat datang di SMK Al-Wafa dan mari kuatkan niat kita untuk belajar di sini, manfaatkan dengan fasilitas yang ada, waktu yang ada, kesempatan yang ada, ya, sehingga nanti kelak akan memiliki bekal untuk meraih masa depan kalian, ya, untuk meraih dream kalian, ya, dengan belajar yang maksimal, dengan semangat yang tinggi, ya, di SMK Al-Wafa untuk mencapai cita-cita anak-anakku sekalian. Nah teman-teman, itulah kata-kata motivasi dari Pak Didin Samsudin. Dan Pak, alhamdulillah nih Pak, ya, kita udah di sesi terakhir podcast kita Pak. Terima kasih untuk ya, waktunya. sama-sama, ya, sama-sama, terima kasih juga, ya, Sudah meluangkan waktu loh Pak Bapak kesini. ya, sama-sama. Oh iya, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan juga raihlah cita-cita kalian dan buatlah bangga orang tua kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wafa, Fun.